Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suka kepada harum-haruman. Orang beriman itu yang diciumnya harum, yang dimakannya baik, yang keluar pun baik. Maka jangan heran kalau ada kawan, tetangga, sahabat, jamaah yang keluar dari mulutnya itu kebun binatang aja semua. Itu dapat dipastikan bahwa yang dimakannya itu tidak baik. Itulah mengapa kita tak boleh memakan binatang bertaring. Kenapa? Karena takut mempengaruhi perbuatan. Datanglah orang bertanya kepada ulama kita, kenapa ayam boleh dimakan? Kenapa khinzir tak boleh dimakan? Ulama tak boleh marah-marah, dia senyum aja. Coba ambil ayam, habis itu ambil khinzir. Khinzir itu bada teba baya bawabi, khinzir bahasa Arab. Hurriman alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diambil ayam, ambil 2 ayam jantan, ambil 1 ayam betina, masukkan 1 kandang. Belaga ayam jantan itu sampai tetes darah penghabisan untuk merebut ayam betina. Begitulah cemburunya ayam. Maaf cakap, diambil khinzir jantan 2, diambil khinzir betina 1. Tak ada mereka berkelahi, bekerja sama dia. Maka dilarang makan khinzir karena takut tak ada cemburu. Dan informasi terbaru, binatang yang homo, yang LGBT, khinzir nih. Itu maka orang makan khinzir ini agak-agak melambai dan pengaruh makan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita dilarang makan yang bertaring, makan yang bercakar tajam? Karena mempengaruhi sifat dan perbuatan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan dengan madu lebah, yang dimakannya baik, yang keluarnya baik. Yang kedua, yang ketiga, lebah bersarang di kayu tualang yang tinggi. Belum pernah rasanya ada lebah bersarang di batang ubi, kita ada. Lebah tak mau bersarang di ranting yang lapuk, dia bersarang di dahan yang kokoh. Kenapa dibuatnya tinggi? Karena dia tidak mau diganggu orang, dan dia tak mau mengganggu orang. Dia tidak mau merusak. Belum ada lebah yang bersarang hingga patah ranting kayu, tak ada. Dicarinya kayu yang tinggi, bersarang dia di sana. Maka kalau kita tebang kayu tualang, maka sesungguhnya kita sudah membunuh lebah. Akhirnya pindah lebah. Di beberapa kota saya tengok ada lebah yang bersarang di mall. Bersarang dia di bawah perpustakaan. Kenapa? Karena rumahnya sudah dihancurkan. Lalu kemudian yang keempat, lebah tidak pernah mengganggu orang. Tapi kalau sarangnya diganggu, dia akan mengejarmu walaupun kau menyelam ke dalam sungai Kapuas. Dikejarnya, begitu menyelam ke dalam, ditunggunya. Begitu kepala muncul, disengat. Di ujung ekor belakangnya ada senjata pamungkas terakhir, tajam dia, sengatan lebah. Sengatan ini dipakai hanya sekali seumur hidup. Kalau lebah sudah memakai sengatnya, sesudah itu dia akan mati. Kenapa? Karena kalau sudah dia sengat, dia terbang, maka lepaslah dari perutnya dan dia akan mati. Bagi lebah lebih baik hidup mulia, dan kalau mati, matinya mati syahid. Lebah tahu kalau dia udah menyengat, dia pasti akan mati. Tapi bagi dia tak ada gunanya hidup terhina. Sarang sudah diganggu, madu sudah diambil, hidup lebih baik putih tulang daripada putih mata. Ini biasanya diucapkan jomblo yang calonnya diambil orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya lebah itu kalau dia mati, mati syahid. Kenapa? Karena dia membela harkat martabat dirinya, hormatan dirinya, rumahnya, bangsanya diganggu, dan dia tidak mau itu. Nabi itu kalau memberikan perumpamaan, betul, di antara mukjizat Nabi itu adalah jawami'ul kalim. Arti jawami'ul kalim, kalimatnya pendek tapi penjelasannya panjang. Hanya 1 kalimat yang keluar dari mulutnya. Perumpamaan orang beriman macam lebah, tapi menjelaskannya sampai 60 menit. Ustadz Abdul Somad selesai jam 6.15 insyaallah. Banyak ustadz berceramah, jamaah tak tahu selesainya kapan. Akhirnya dalam hatinya, kapanlah penderitaan ini berakhir. Tapi kalau Ustaz Abdul Somad ceramah, semua orang tahu. 600 ml. Terbit matahari
selesai sholat sunat isyraq 2 rakaat, dapat pahala haji dan umrah. Insyaallah bulan Oktober nanti Ustaz Abdul Somad akan umrah, mudah-mudahan berjumpa pula kita di Makkah Madinah insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau negara, negeri, kota, kerajaan kita dibangun oleh orang-orang yang soleh, membangun masjid, kalau belum bisa membangun jangan merusak. Kalau belum bisa membahagiakan orang tua jangan menyusahkan hatinya. Adik-adik yang belajar di kampus, yang masih sekolah di pondok pesantren, prinsip dengan orang tua ini, kalau belum bisa membahagiakan dia jangan susahkan hatinya. Karena kalau kita susahkan hatinya, nanti anak kita pun juga akan menyusahkan hati kita. Karena ada satu dosa, kalau dibuat di dunia akan dapat juga di dunia. Jangan heran kalau ada orang pemabuk, kalau ada orang pezina, hidupnya senang di dunia, nanti di akhirat dibalas Allah. Tapi untuk khusus durhaka pada orang tua akan didapat di dunia. Di akhirat dapat lagi Pak Ustaz? Dapat. Loh, di dunia udah dapat, kenapa akhirat dapat lagi? Di dunia itu baru DP-nya aja. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbakti pada orang tua, dan anak-anak kita pun insya Allah akan mendapatkan bakti yang sama kepada kita insya Allah. Mengadulah seorang kepada saya, anak saya nih Pak Ustadz tak senang diam saya dibuatnya, ada aja tingkah lakunya. Lama saya merenung, tolong doakan Pak Ustadz. Insya Allah saya bacakan Al-Fatihah, saya solawatkan, saya doakan. Ingat saya ucapan orang tua dulu, oh dia ini pun dulu begitu juga memperlakukan orang tuanya. Apa yang kau lakukan terhadap orang tuamu, maka itu pula lah yang akan dibalaskan anak-anakmu. Dalam Islam tak ada karma, dalam Islam adalah balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kalau kita dulu pernah silap, kita pernah lupa, kita pernah salah, orang tua sudah meninggal dunia, jangan putus harap. Karena saat pernah datang menjumpai Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ya ummi matat, emakku sudah meninggal dunia, apa atau sadaqu anha, apakah boleh aku bersedekah ya Rasulullah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah saat untuk emakku, ya, sampai pahalanya Rasulullah. Sampai kata Nabi, ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, memberi air minum. Saat pun balik ke rumah, diambilnya cangkol, digalinya sumur, diwakafkannya sumur itu. Jamaah tak perlu mencari cangkol, tinggal panggil, assalamualaikum, sumur bor siap. Bangunkan ke pondok pesantren. Pondok pesantren santrinya 1000, WC-nya 5. Bayangkan santri mengantri, bayangkan santri tak dapat ke toilet. Maka kalau dibangunkan ini, niatkan tuh almarhum almarhumah. Tapi rasanya di Pontianak tak perlu lagi membuat sumur. Kenapa? Pandang ke kanan sungai seluas-luas. Jadi tidak selamanya habis waktu. Hah? Terbit matahari. Saya tahu, pura-pura bertanya aja. Terbit matahari. Asal terbit matahari berbunyi, asal terbit matahari berbunyi, asal terbit matahari berbunyi. Lalu orang pun menambil kesimpulan kalau berbunyi berarti terbit matahari. Sampai akhirnya suatu hari tak berbunyi dan matahari tetap. Betapa kita salah mengambil kesimpulan. Ada tua mati, ada tua mati, ada tua mati. Lalu orang mengambil kesimpulan bahwa mati itu menunggu tua, padahal banyak yang muda mati. Betapa kita salah mengambil kesimpulan. Jangan ambil kesimpulan dari sesuatu kebiasaan. Dia berbunyi, terbit matahari, sampai akhirnya terbit matahari tanpa dia berbunyi. Kenapa? Karena dia lebih dulu mati, habis baterainya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan mengambil kesimpulan dari data-data yang tidak sesuai. Karena apa? Karena tak semua data menghasilkan kesimpulan yang benar. Kesimpulan kita tentang bahwa mati menunggu tua tidak selamanya benar. Covid mengajarkan pada kita bahwa tidak menunggu tua, lebih sehat. Berapa banyak tetangga, kawan, tetangga, jiran, satu sekolah, keluarga kita, handai tolan, kerabat kita sehat walafiat, tapi sudah mendahului kita. Kenapa kita masih hidup di bulan Sya'ban ini? Apa yang diinginkan Allah kepada kita di bulan Sya'ban ini? Yang diinginkan Allah adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Banyak orang sekarang salah jawab.
Bapak sehat ya? Alhamdulillah. Apa rahasianya Pak? 4 sehat, 5 sempurna. Kalaulah orang sehat karena olahraga, kenapa banyak orang habis olahraga jogging mati? Tapi jangan ini dijadikan dalil untuk tidak olahraga. Kok kenapa tak jogging? Kata Ustaz Somad, nanti habis jogging mati. Dipotong ceramah saya. Jangan potong ceramah Abdul Somad, nanti menimbulkan fitnah. Tonton edisi lengkapnya di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment.